Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marraz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munazzahu ala al-ismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi kana khuluqul Qur'an. Amma ba'd. Ibadur rahman fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan. Al-qail fi kitabihil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin serta jamaah kiai komunitas ilmu amal ikhlas yang saya muliakan dan sayangi karena Allah. Puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala atas nikmat dan rahmatnya yang tiada henti pada diri kita, di setiap gerak yang dia ringankan dan nafas yang dia alirkan, di setiap ilmu yang dia hidayahkan dan amal yang dia mudahkan, dengan pengharapan pada akhirnya rahmatnya sempurna dalam ridhonya. Salawat serta salam atas baginda Rasulullah Muhammad SAW dan ahli keluarganya, juga kedua nabi kita Khalilullah Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam, serta ahli keluarga mereka. Semoga Allah jadikan kita jadi umat yang akhir zaman ini kelak tentram berada dalam syafaat mereka. Amin 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 ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang muliakan dan sayangi karena Allah. Hari ini adalah hari besar bagi umat Islam. Setelah kemarin di tanah suci, umat Islam telah melaksanakan wukuf di padang Arafah. Wukuf artinya berhenti di suatu perhentian, mengandung makna di suatu titik kehidupan. Kita haruslah berhenti sejenak guna bermuhasabah, perenungan guna semakin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sementara itu di negeri masing-masing, kemarin pula umat Islam lainnya sedang berpuasa Arafah dengan harapan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala atas dosa-dosa di tahun lalu dan tahun yang akan datang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain madiyatan wa mustaqbalatan, wa shaumu Asyura yukaffiru sanatan madiyah." Puasa Arafah dapat menghapuskan dosa 2 tahun lalu, sabda Rasulullah SAW, yang telah lewat dan yang akan datang. Dan puasa Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, menghapuskan dosa setahun yang lepas. Ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang muliakan dan sayangi karena Allah. Setelah hari Arafah berlalu, tibalah hari kurban. Hari ini makna sejati kurban tiada lain adalah suatu bukti perjuangan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kurban artinya dekat. Seorang hamba ridho untuk merelakan dan melepaskan apa yang paling dicintai oleh jiwa manusiawinya demi menunjukkan cinta untuk menyenangkan dan membuat ridho Tuhannya. Jika seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau merelakan anak kesayangannya untuk dikorbankan atas keinginan Allah Ta'ala, maka umat Nabi Muhammad SAW yang mewarisi agama yang hanif ini disyariatkan merelakan sebagian hartanya berupa binatang ternak sebagai kurban mendekat kepada Allah Ta'ala. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ketika beliau menafsirkan surat As-Saffat, beliau menukil sebuah kisah. Inna Ibrahim adda'a mahabbatallah. Sesungguhnya Ibrahim, dia mengaku cinta Tuhannya, cinta Allah Ta'ala. Idda'a mahabbatallah. Thumma nazara ilal waladi bil mahabbah. Kemudian beliau memandang kepada sang anak, yaitu anak beliau Ismail, bil mahabbah, dengan kecintaan pula. Walam yarda habibuhu mahabbatan mushtarikah. Maka tidaklah ridho Tuhannya, yaitu Allah Ta'ala, dengan cinta yang tersekutukan, cinta yang terbagi tersebut.
Faqila lahu ya Ibrahim izbah waladak fi mardoti. Maka diperintahkan kepadanya, wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu dalam keridhaanku. Fashammara wa akhadha sikin wa adja'a waladah. Maka dia menyingsingkan dengan bajunya, mengambil pisau, kemudian membaringkan anaknya. Summa qala Allahumma taqabbalhu minni. Summa qala, kemudian Ibrahim berkata, Allahumma taqabbalhu minni, ya Allah, terimalah dia dariku fi mardatik, dalam keridhaanmu. Fa'auhallahu ta'ala ilaih, maka Allah ta'ala mewahyukan kepadanya, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ya makunil murad zabhal walad, tiadalah maksudnya itu menyembelih anak, menyembelih sang anak. Wa innamal murad antarudda qalbaka ilaina, akan tetapi maksudnya adalah, maksudku yang kuinginkan adalah kembalinya hatimu kepada kami. Falamma raddadat qalbuka bikulliyyatih, tatkala telah kembali hatimu dengan secara keseluruhannya, ya, seluruhnya telah, seutuhnya telah kembali hatimu kepada kami, ilaina raddadna waladaka ilaika, jadi aku kembalikan, kami kembalikan anakmu kepadamu, ya. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang saya muliakan dan sayangi karena Allah, seperti itulah pengorbanan seorang hamba, yaitu pengorbanan seorang Ibrahim, Nabi kita Nabi Ibrahim, dan putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Dan itu pengorbanan tersebut, kearifan tersebut diwariskan untuk kita Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi bagian dari syariat kita yang agung. Umat ini memiliki keterkaitan, ya, sangat erat kaitannya dengan risalah yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga peristiwa-peristiwa keimanan yang beliau alami pun menjadi manasik bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, yang mana maknanya, suatu malam Ibrahim bermimpi mendengar dikatakan kepadanya, sesungguhnya Allah memerintahkanmu menyembelih anakmu. Tetapi tatkala tiba waktu pagi, beliau merenung dalam dirinya, apakah mimpi ini dari Allah ataukah dari syaitan? Beliau belum yakin. Beliau tenggelam dalam perenungan, maka dinamakanlah hari itu hari Tarwiyah, yang bermakna perenungan. Kemudian Nabi Ibrahim di malam kedua, beliau bermimpi lagi yang demikian itu, mimpi yang sama. Dikatakan kepadanya, ditanyakan janjinya, janji beliau dipertanyakan. Ketika tiba waktu pagi, beliau pun tahu bahwa demikian itu dari Allah Ta'ala, maka dinamakanlah hari tersebut hari Arafah, yang bermakna mengetahui. Hari itu, di hari kedua, beliau telah yakin bahwa semua itu dari Allah Ta'ala. Di malam ketiga, beliau bermimpi lagi seperti itu, maka Nabi Ibrahim telah berniat melaksanakannya, sehingga dinamakanlah hari tersebut hari Nahar, yaitu penyembelihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang dimuliakan dan saya karena Allah. Di dalam Al-Qur'an ayat 107 surat As-Saffat, Allah berfirman, "Afadainah bidzabhin azim", yang mananya dan kami menembusnya, yaitu Nabi Ismail, dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Ayat ini adalah wujud balasan Allah kepada kerelaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, tentang ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Ibrahim menoleh dan ternyata ada domba. Kemudian Ibrahim menangkapnya, membawanya ke tempat penyembelihan di Mina, lalu menyembelihnya. Nah, Ibnu Abbas berkata, demi Tuhan yang menguasai jiwa Ibnu Abbas, pada masa awal Islam, kepala domba itu tergantung dengan dua tanduknya di dinding Ka'bah dalam keadaan telah kering. Jadi barangkali hanya tulangnya, dan domba tersebut tinggal kepalanya tergantung dengan tanduknya masih utuh. Bila juga Ibnu Abbas berkata, huwal qabsul ladzi taqarraba bihi Habil, itu adalah domba yang pernah dikurbankan oleh Habil bin Adam alaihissalam. Dulu ketika Allah memerintahkan kurban kepada Habil dan Qabil, dan terimalah kurbannya Habil, itulah seekor domba al-kabsh. Kemudian setelah diterima, apa kata beliau, wakana fil jannati yar'a arba'ina kharifan, dan di surga itu digembala selama 40 kharifan, 40 musim, hatta padallahu bihi Ismail, hingga itu berlalu sampai tibalah waktu Nabi Ibrahim mengorbankan Nabi Ismail. Jadi Allah menggantikan domba itu untuk menggantikan Nabi Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang dimuliakan dan saya ikan Allah, bagian terakhir dari ibrah kita di kesempatan mulia ini ada pada surat As-Saffat ayat 103
sampai 106. Allah Ta'ala berfirman, falamma aslama wa tallahu lil jabin manadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, lalu kami memanggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ada firman Allah di atas, ada kata-kata falamma aslama. Nah, ada kata aslama yang mananya adalah berserah diri. Keduanya telah berserah diri. Inilah esensi dari Islam. Jadi bahwa Islamnya seorang hamba takkan sempurna tanpa pengorbanan, merelakan apa yang ia miliki sebagai wujud cintanya kepada Allah Ta'ala, sebagaimana tauladan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Sebagaimana surat Al-Ankabut juga, di situ Allah berfirman, ahsaban nasu ayyutraku an yaqulu amannahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Nah, jadi setiap kita ketika kita mengaku beriman dan mengaku Islam, maka akan ada ujian, yaitu ujian pengorbanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin seluruhnya, terkhusus jamaah kiai komunitas ilmu amal ikhlas yang anda muliakan dan saya karena Allah. Kini kita berharap mudah-mudahan semoga di setiap momentum Idul Adha, di setiap tahunnya sampai akhir hayat kita, Allah terus tumbuhkan dalam hati kita kecintaan yang agung kepadanya, hingga cinta itu dengan penuh ridho kita wujudkan dalam berbagai bentuk pengorbanan, baik diri, waktu, tenaga, pikiran, maupun harta dan segala apa yang telah Allah berikan sedari kita lahir. Amin, 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 rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma fiqhil hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.